Oke, mari kita buka surat 84. Surat 84 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Insyihaq ayat 19. Sampai 20 ya. Ya. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Baik, terus. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Baik, jadi sunatullahnya adalah tetap semua manusia itu harus meningkat. Betul nggak Pak Eko? Iya. Makanya kalau orang semakin memahami ilmu ini, ya secara sadar bahwa ya memang masalah pun akan semakin berat. Itu kan memang sudah sunatullahnya. Bahwa manusia itu akan terus begitu. Jadi hari ini, besok, masa depan itu Allah terus akan memberikan suatu permasalahan yang semakin meningkat. Makanya di ayat berikutnya apa? Kata Allah. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Padahal kenyataannya berarti peningkatan keimanan itu harus atau enggak, Pak? Harus. Harus kalau dari ayat ini. Artinya semua orang itu mau dia meningkat atau tidak meningkat pun tetap kadarnya yang namanya ujian itu akan semakin berat. Dan sebenarnya kan tujuan Allah menguji pun ya memang untuk meningkatkan keimanan setiap orang yang menjalani kan. Iya. Nah, kadang-kadang kalau orang mengikuti hawa nafsunya, ujian itu dianggap sebagai suatu beban atau berat lah seperti itu. Tapi kalau misalnya memang orang itu benar-benar menyadari bahwa kehidupan ini akan terus meningkat, ya mau tidak mau gitu loh Pak. Makanya iman harus meningkat, nafsu pun tidak pernah habis kan, terus saja mengejar sesuatu yang dia inginkan. Iya. Paham Pak? Iya. Oke, sekarang kita masuk poin yang kedua, ya, yaitu surat 16 ayat 104 sampai 109. Silakan. Surat An-Nahl ayat 104 sampai 109. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Jadi yang harus kita yakini, ternyata perjalanan hidup kita itu tidak akan bisa lepas dari aturan yang Allah sampaikan di ayat-ayat Al-Quran. Terus? Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, coba perhatikan. Berarti sebenarnya Allah tuh cuma menyuruh kita menjalani petunjuk-petunjuk Al-Quran kan Pak? Ya, menjalani petunjuk Al-Quran. Jadi ya misalnya kalau Pak Eko misalnya sekarang hidup, misalnya dari tadi bangun ya sampai nanti malam tidur itu, ya kita lihat aja sekarang, oh aturan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu apa, itu sebagai teorinya, lalu jalani saja. Karena memang tidak ada pilihan, harus kita meyakini atau beriman kepada ayat-ayat Allah kan. Makanya di surat 45 ayat 20 kan, bahwa Al-Quran itu pedoman untuk semua manusia, tapi petunjuk dan rahmatnya bagi kaum yang dia meyakini kan. Memang kita diperintahkan Allah untuk meyakini ayat-ayat Allah kan. Sehingga akan berbeda orang yang menjalani hidupnya mengikuti ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran atau mengikuti hawa nafsunya. Baik, 105-nya lanjut. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan. Berarti mengikuti hawa nafsunya ya. Terus? Hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah pembohong. Jelas ya. Jadi jangan coba-coba menafsirkan sesuatu atau berpikir sesuatu di luar yang Allah perintahkan. Jadi sebenarnya memang kita tuh simpelnya ikuti aja aturannya, aman kan gitu kan Pak. Sebenarnya nggak perlu neko dan lain-lain kan dalam menjalani kehidupan. Terus lanjut 106-nya. Barang siapa kafir kepada Allah. Kafir itu apa berarti?
tidak percaya, Tidak tidak percaya kepada meyakini. ayat-ayat Allah. Allah sudah Ya. ulang berulang-ulang tapi tetap tidak percaya. Terus Setelah dia beriman, dia mm-mm. mendapat kemurkaan Allah. Terus Kecuali orang yang dipaksa kafir, mm-mm. padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia Mm-mm. tidak berdosa. Oke, terus Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka mm. kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Berarti sebenarnya kalau Pak Eko renungkan, tugas kita sebenarnya itu apa sih Pak intinya? Pak? Ya hanya untuk meyakini Ya kan setelah Al-Quran. terus menjalani gitu kan dan Ya, membuktikan aja kan Pak. betul. Ya saya Ya, sederhanakan aja gitu karena jangan terlalu jauh juga berpikirnya kan Pak. iya. Oke lanjut Pak. Yang demikian itu disebabkan karena mereka Nah, lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. dasarnya apa Pak? Berarti orang kafir, Nafsu orang ya, tidak ya. ya dasarnya orang misalnya kafir atau orang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah itu dasarnya apa? Karena Ya, mereka mereka tidak lebih meyakini, tidak. ya mereka tidak meyakini itu kan dasarnya karena mereka lebih mencintai Duniawi ya, kehidupan di Tata. dunia daripada di akhirat kan? Ya, Nah, kalau sudah begitu, maka lanjutannya apa? dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Sudah, akhirnya sudah tertutup kan pintu mata telinga hatinya kan. Gara-gara konsentrasi kita, fokus kita kepada terlalu fokus kepada kehidupan di dunia kan. Padahal di Ya, surat 13 ayat 26, coba loncat dulu Pak. ya. 13 ayat 26. Hmm. Surat Ar-Rod. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki Terus, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. terus, Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, uh-uh. padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding Nah, kehidupan akhirat. apa poin utamanya di situ disampaikan dari Allah? Ya, kehidupan dunianya Kesenangan yang sedikit. ya sedikit. Coba, Ya, tapi kita perlu menjalani kehidupan dunia nggak Pak? perlu dan Perlu sebagai anak tangga kita menuju akhirat nanti kan begitu kan? ya, betul. Jadi di Ya, dunia ini kita bisa bertakwa, kita bisa bersabar, kita bisa beriman kepada Allah dengan proses kehidupan di dunia, tapi mengikuti dari ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, balik lagi ya tadi di surat ya, 16 107 kan yang demikian orang tidak percaya kepada Allah atau orang kafir kepada Allah atau misalnya orang tidak beriman kepada Allah itu gara-gara ternyata karena dia lebih besar cintanya kepada kehidupan dunia ketimbang kehidupan di akhirat. Nah, 107-nya kan, terus 108-nya, mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. baik, dan di 109-nya dipertegas apa Pak? Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Nah, ini yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ya hati-hatilah kondisinya memang situasi dan kondisinya. Ternyata manusia itu akan banyak yang menyesal dan banyak yang merugi. Dikarenakan memang fokus dia hanya bagaimana menjalani kehidupan dunia saja gitu loh. Iya. Jelas ya? Iya, Dan. Oke, jadi intinya apa yang kita jalani nanti ya proses perjalanan itu adalah secepatnya menyadari dan alhamdulillah kita diberikan Al-Quran oleh Allah untuk menjalani kehidupan agar Bapak Ibu tidak tersesat dan tidak bingung di dalam menjalani hidup. Jadi tugas sederhananya tuh yakin aja dulu sama ayat-ayat Allah. Setelah itu jalani aja. Lalu perhatikan dengan menjalani kita sesuai Al-Quran itu terbukti atau tidak.
Karena Allah juga sudah berfirman soalnya Al-Quran ini adalah bukti yang nyata. Jadi kalau Bapak Ibu tuh mengikuti guide aja. Kayak misalnya Pak Eko Ya, dari Jogja mau ke Bandung lah, atau misalnya ya, mau ke Jakarta. ya, Kan Pak Eko nggak mikir langsung Bandung kan. Yang Pak Eko iya. pikirkan jalan langkah demi langkah aja kan, dari Jogja keluar Nah, dulu mana, ya, Klaten, mau terus lewat kan mana? kembali. Lewat tol Nah atau itu aja, oh, gitu ya, Tat. ikuti langkah demi langkahnya saja yang memang Allah sampaikan gitu. Karena kalau tidak kan seakan-akan kita sudah ini itu. Karena orang tuh lucu Pak, ketika diberikan masalah biasanya langsung mikir apa Pak? Solusinya. Nah padahal yang benar tuh ketika punya masalah tuh langsung mikir bagaimana menerima dulu atau bagaimana solusinya. Harusnya menerima dulu, Tat. Ya Kita sudah, terima. menerima dulu, nanti langkah yang kedua Allah memberikan petunjuk, terus jalani. Kan kadang-kadang memang pemikirannya udah terlalu jauh. Kayak misalnya Iya. kita mau pergi, udah mikirin pulang. Pergi Hmm. aja belum, udah mikir Belum pulang. Gitu pulang. ya. Lucu, Tat. Ya itulah, jadi terlalu terlalu rumit. Iya, Coba iya, iya. kita buka surat 37, ya, Iya. 139 sampai 148. Silakan. Surat 137, 138 ya, Tat? 139 sampai 148. Siap. Coba ya, sebentar. Surat Surat As-Saffat ayat surat 7 139. sampai 148. Silakan. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Oke, kita akan membahas tentang cerita Nabi Yunus. Terus, Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. jadi nanti dia akan ditenggelamkan kan ya, gitu ya. Terus, Maka dia ditelan oleh ikan nah, besar dalam keadaan tercela. oke, jelas ya, Pak Eko ya. Terus, Ya. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak nah, berzikir atau bertasbih kepada Allah, oke, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. oke. Apa pembelajarannya? Bisa nggak difahami? Ya berarti dalam situasi apapun kita harus banyak berzikir, bertasbih. Nah, jadi kan coba sebelum kita lanjut, loncat aja dulu cerita Nabi Yunus itu. Dia berzikir tuh kenapa kan? Dia kan dalam kondisi ditenggelamkan lalu dimakan ikan paus kan Pak ya? Di Ya, 21 ayat 87-nya biar jelas. 21 ayat surat 87. Al-Anbiya ayat 87. Hmm. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu Nah, dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. terus Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. di dalam, Tidak di mana berdoanya, di dalam ini Pak? di dalam perut itu ya, Tat, ya. Dalam perut ikan. Terus Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. akhirnya dia menyadari ya itu kan, karena ingat kepada Allah kan Pak. Ya, ya. Nah, terus ketika menyadari apa 88-nya? Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi dasarnya tuh semua apa pilihannya tuh Pak? Ya tetap ingat pada Allah ya. Beriman atau tidak beriman kan sebenarnya kan? Ya, beriman. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke, balik lagi loncat Pak, yang ke tadi Pak, 37 143 kan, bahwa Nabi Yunus telan oleh ikan. 137 143 itu, terus dia berdoa kepada Allah. Ternyata kondisinya memang yang menyelamatkan Nabi Yunus kan ingat kepada Allah dan yakin kepada Allah ya. Terus ayat 100 berapa? 37. 44-nya kan, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu
sampai kalau hari kebangkitan. kalau Nabi Yunus waktu itu tetap marah kepada Allah, maka kan Allah akan biarkan dia tetap perut di tanggal dia tinggal di perut ikan sampai hari kiamat kan. Iya, di kebangkitan. Oke, terus 145-nya. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus. Diselamatkan ya Pak ya? Ya, Oke. sedang dia dalam keadaan sakit. Nah, tapi lihat prosesnya ya. Ujian, terus manusia anggaplah dalam kondisi keterpurukan gitu kan. Ya, Lalu mereka ingat kepada Allah dan berdoa, kalau yang misalnya di jalan yang lurus, terus nanti ujung-ujungnya Allah angkat. Pasti gitu polanya tuh. ya, Jadi misalnya Pak Eko atau saya punya masalah, orang dalam kepusingan dan lain-lain ya, terus ya, percaya kepada Allah, imannya turun lah anggaplah, terus tapi yakin lagi, tetap bersabar gitu, terus nanti Allah tolong lagi, baru diangkat. Jadi polanya begitu ya, turun dulu naik kan begitu. Terus kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Terus Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. pada kaumnya ya, terus Ya. Sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. nah jadi kuncinya di dalam ternyata proses apapun kejadian yang Allah berikan itu ternyata cuma masalah meyakini atau tidak meyakini kan gitu ya. Ya. Maka ketika kaum itu sudah suatu kaum beriman kepada Allah, coba apa yang Allah janjikan Pak? Surat 10 ayat 98. Surat Ketika 10 suatu ayat kaum beriman kepada 98. Allah, apa yang Ya. Allah janjikan? Surat Yunus 98. Ya. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Nah, apa? Apa Pak? Bisa disimpulkan nggak ya siapa aja? Apa kata surat 10 ayat 98 Pak? Sekali lagi Pak Eko coba. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Terus? Lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Terus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Nah, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. jadi kalau salah satu fungsinya kita beriman kepada Allah itu apa Pak? Selamat dari azab. Nah, dilindungi atau diselamatkan dari azab Allah. Kan begitu kan? Ya. Nah, cuman permasalahannya di 99 orang itu kan diberikan pilihan coba Pak. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Nah, ini masalahnya. Terus? Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Berarti semua orang pun kan belum tentu beriman juga kan karena memang ada pilihan meskipun Al-Quran sudah ada, perintah Allah sudah ada, kejadian-kejadian yang Allah contohkan juga sudah ada. Tapi tetap kadang-kadang kan orang juga ada yang percaya ada yang tidak kan Pak? Iya. Makanya sudah kalau temannya nggak mau ngaji, kalau saudaranya masih begitu ya mau gimana lagi gitu. Apakah kita akan memaksa orang itu untuk berubah? Sedangkan semua keputusan itu Allah yang memegang antara memutuskan, mengizinkan beriman atau tidak beriman. Makanya di ayat 100-nya coba. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Nah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Paham ya, Pak Eko ya? Ya, ya. Jadi nggak usah maksa-maksa ya. Memang tugas kita tuh hanya menyampaikan saja. Misalnya kalau temannya belum mau ya sudah, mau gimana. Gitu. Ya,
Ya. 101-nya? Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Mm-mm. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang beriman. Oke. Sudah, berarti intinya sekarang adalah bagaimana secepatnya kita menyadari di dalam menjalani kehidupan itu, ternyata memang tugas kita itu pertama meyakini tentang ayat-ayat Allah dan langsung menjalani itu. Lalu yang kedua, bahwa setiap kejadian itu harus selalu ingat kepada Allah dan harus tahu bahwa tujuannya hanya untuk meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Seperti cerita Nabi Yunus itu ya, Pak Eko ya. Ya, ya. Dan yang ketiga, ternyata keimanan yang memang Allah inginkan kepada kita, itu anggaplah kita terhindar dari azab, kita dilindungi oleh Allah, gitu kan. Iya, iya. Jadi Iya. berarti goalnya kan dalam proses perjalanan itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman ya Pak Eko ya. Tidak beriman, ya. Berarti nanti ketika misalnya kita menghadapi seseorang yang memang tidak yakin atau tidak mau ya, memang nggak apa-apa juga gitu loh Pak. Kenapa kita mesti pusing dan bingung? Ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, biarkan saja kan. Memang proses di dalam Al-Quran pun sudah sangat komplit menjelaskan itu, ayat per ayatnya kan begitu gitu loh. Baik. Ya. Ada pertanyaan? Mohon maaf. Kenapa ya Allah tidak memberikan petunjuk kepada semua orang, memberi hidayah begitu, Tad? Baik. Sebenarnya, coba deh di 45 ayat 20, Pak. Bagus pertanyaan. 45 ayat 20. Ya. Ya. Surat Al-Zafsiyah ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Terus Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, sebenarnya kan di situ kan Allah ngasih kesempatan ke semua, Pak. Betul nggak? Ya. Al-Quran itu pedoman bagi seluruh manusia. Berarti kan sebenarnya Al-Quran kan untuk semua manusia kan? Iya. Cuman masalahnya petunjuknya itu tidak untuk semua manusia. Karena apa? Kan tetap harus ada seleksi. Kadang-kadang ada orang yang yakin, ada orang yang tidak yakin. Kan begitu sebenarnya. Iya. Nih contoh ya, salah satu sikap misalnya orang yakin di surat 32 ayat 24. Baik, silakan. 32 ayat 24. Nah. Surat As-Sajdah ayat 24. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Apa poinnya? Coba bisa dijelaskan nggak, Pak Eko atau Mas Lutfi atau yang lain? Selama kita sabar, kita akan mendapat petunjuk. Kenapa? Karena yakin dengan ayat. Nah, kan sebenarnya poinnya di dalam proses perjalanan itu kan tinggal kita meyakini aja kan. Nah, memang meyakini ayat-ayat Allah itu kan butuh kesabaran karena tetap akan terbuktikan, akan dibuktikan kan. Jadi selama kita yakin kepada Allah dengan bersikap sabar kepada Allah, insya Allah Pak, apapun kesulitan yang kita hadapi itu akan Allah bukakan jalannya, Allah berikan petunjuk kepada kita. Jadi memang kita tuh tidak ada pilihan selain menjalani ya kehidupan ini dengan meyakini ayat-ayat Allah, meyakini Al-Quran, sampai nanti Allah tuh benar-benar membukakan jalan keluarnya. Dan itu akan terus berulang-ulang sampai meningkat. Yang tadi di awal ayat yang tadi kita baca itu, Pak Eko yang surat apa? 84 ya? Iya. 84 ayat berapa tadi? Masih ingat? 84. Yang 20 itu ya, Tad? Bukan, yang bahwa manusia itu ya akan menjalani kehidupan yang bertingkat. Oh iya. Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Ayatnya. Al-Insyiksak. Coba dibuka dulu tadi. Ingat nggak?
bahwa manusia itu akan menjalani kehidupan yang bertingkat. Tadi di atas, coba dibuka lagi ya. Ya. 84 ayat 19. 84. Ayat 19. Nah, silakan coba dibuka. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Nah, sadar nggak sih kita tuh akan begitu nantinya? Ya. Berarti wajar nggak kalau masalah tuh semakin lama semakin meningkat, semakin berat? Kan begitu kan yang terjadi kan? Iya. Jadi nggak mungkin, atau gini lah, Pak Eko tuh hidup tuh ingin meningkat atau menurun, udah gitu aja. Meningkat. Ya sudah kalau gitu kan nggak apa-apa kan? Kalau memang proses itu, dan meningkat pun sebenarnya kan tetap Allah yang menyelesaikan, logikanya kan sebenarnya begitu, terhadap orang-orang yang meyakini janji-janji Allah kan, Ya. dan beriman kepada ayat-ayat Allah kan. Betul. Semakin lama kita mempelajari Al-Quran itu terhadap kehidupan kita, iya ya berarti sebenarnya kan masalah tuh ya nggak ada juga gitu loh Pak. Iya tuh. Kita aja karena misalnya kurang memahami, kurang yakin kepada ayat-ayat Allah, akhirnya jadi merasa itu berat, itu dan lain-lain kan. Iya. Kan harusnya ya kalau sudah tahu begini ya mau gimana Pak gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya menurut Pak Eko, orang bermasalah tuh kenapa intinya Pak berarti? Ya, dia nggak meyakini ya, Tet. Nah, gara-gara nggak mau belajar juga kan? Iya. Sudah kalau begitu. Jadi digeser aja Pak. Nanti kalau ada orang cerita curhat terhadap masalahnya, digeser dulu aja kepada Al-Qurannya. Los, memang menurut Al-Quran itu bagaimana? Misalnya kalau kita tahu ya, bahwa manusia itu harus semakin meningkat. Kan ayat 20-nya apa tadi? 84-20-nya apa tadi? Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Nah, padahal udah jelas kan setiap permasalahan itu tujuannya meningkatkan keimanan. Ya. Semua orang tahu. Lah berarti kan solusinya tinggal meningkatkan keimanan aja kan Pak? Iya. Meningkatkan keyakinan kepada Allah. Sudah kalau Bapak Ibu yakin ya jalani saja sudah gitu loh. Sampai Allah membuktikan janjinya kan gitu aja sebenarnya. Jadi masih ada masalah baiknya. Ya. Kalau sudah paham kayak ini nggak ada masalah sebenarnya. Nanti setelah tutup Zoom baru masalah lagi gitu loh. Nah, gitu. Baik, ada pertanyaan? Kalau ngaji enak, habis ngaji. Ya, habis ngaji terus pusing lagi. Oke, ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, seperti biasa nanti kita tutup. Saya share rekamannya yang bagi yang telat kan bisa mendengarkan ya. Terima kasih. Baik, itu dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Nanti rekamannya saya sharing ke grup masing-masing. Karena ini berbagai macam grup yang di-share ya. Iya. Bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin.